Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pelatih Helminth. Sebelumnya perkenalkan, saya Musfarozi. Saya Elvina Devi. Saya Saidatul Sakina. Saya Vianis Putra Herdian. Saya Rosania Syahda Nabila. Saya Muhammad Narendra. Baik, untuk video lebih lengkapnya akan kami jelaskan sebagai berikut. Oke, baiklah. Di sini kami memiliki 4 topik pembahasan utama yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu definisi dari pelatih Helminth itu sendiri. Lanjutnya yang kedua yaitu karakteristik umum, yang ketiga ciri khusus, dan yang keempat klasifikasi dari pelatih Helminth. Pelatih Helminth berasal dari kata plantis yang berarti pipih dan helmis yang berarti cacing. Pelatih Helminth bisa disebut cacing pipih. Pelatih Helminth merupakan filum dalam kingdom Animalia yang termasuk dalam kelompok invertebrata. Mereka dikenal dengan cacing pipih karena tubuh mereka yang pipih dan cenderung tidak memiliki rongga tubuh yang sejati. Pelatih Helminth ditemukan di seluruh dunia, baik di lingkungan air tawar maupun laut, dan juga sebagai parasit pada berbagai spesies hewan. Beberapa spesiesnya memiliki ukuran sangat kecil, seperti 0,5 mm, sementara yang lain dapat tumbuh hingga mencapai beberapa meter. Pelatih Helminth dapat ditemukan di seluruh dunia, baik di lingkungan air tawar maupun air laut, serta tanah. Beberapa spesies adalah parasit dan membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Pelatih Helminth memakan hewan-hewan dan tumbuhan kecil atau zat organik lainnya seperti sisa organisme. Karakteristik pelatih Helminth. Menurut Adunusyana dalam buku Zoology Invertebrata tahun 2018, karakteristik umum dari filum pelatih Helminth meliputi: yang pertama, tidak memiliki rongga tubuh yang sebenarnya atau asal mata. Selanjutnya, tubuhnya bersimetri bilateral dan triploblastik atau terdiri dari 3 lapisan tubuh. Nah, beberapa spesies hidup secara bebas, namun ada juga yang hidup sebagai parasit. Kemudian tidak mempunyai organ khusus untuk pertukaran gas. Lalu memiliki alat ekskresi sederhana, berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmotik dengan lingkungannya. Kemudian memiliki rongga gastrovaskuler dengan 1 lubang, memiliki daya regenerasi yang tinggi, serta habitat di perairan tawar dan laut, di tempat yang lembab atau dalam tubuh hewan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri khusus dari cacing pelatih Helminth. Cacing pelatih Helminth sendiri tidak memiliki sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem rangka. Adapun ciri-ciri dari pelatih Helminth antara lain yang pertama yaitu struktur tubuh. Pelatih Helminth memiliki sistem tubuh simetris bilateral, yaitu sisi kanan dan kiri tubuhnya sama. Bagian ujung anterior berbentuk membulat, sedangkan bagian ujung posterior atau belakangnya berbentuk lancip. Pelatih Helminth termasuk hewan triploblastik asal mata, di mana bagian tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu exoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak memiliki rongga tubuh atau selom. Kemudian yang kedua yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada pelatih Helminth belum sempurna. Cacing ini sudah memiliki mulut, faring, dan usus tetapi belum memiliki anus. Kemudian yang ketiga terdapat sistem saraf. Pelatih Helminth memiliki sistem saraf atau tangga tali berupa ganglion atau sepasang simpul saraf pada ujung ventral tubuh. Dan yang keempat terdapat sistem reproduksi dari cacing pelatih Helminth. Sistem reproduksi pada cacing pelatih Helminth terjadi secara seksual dan aseksual. Pada umumnya, hewan ini bersifat secara hermafrodit, di mana di dalam tubuhnya terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jadi, perkembangan seksualnya terjadi dengan peleburan sel jantan dan sel betina, atau sel telur dan sperma. Sementara reproduksi aseksualnya terjadi dengan cara regenerasi dari tubuhnya, di mana apabila tubuh cacing pelatih Helminth dipotong-potong, maka akan tumbuh kembali bagian yang
hilang dari cacing tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi platyhelminthes. Platyhelminthes ini terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu Turbellaria, yang kedua Trematoda, dan yang ketiga adalah Cestoda. Yang pertama adalah Turbellaria atau biasa dikenal dengan cacing bulu getar. Kelas ini mencakup sebagian besar cacing pipih yang bersifat tidak parasit, yang umumnya itu hidup di air tawar dan laut. Tubuh Turbellaria tertutup epidermis, di bagian ventralnya itu mengandung silia yang digunakan untuk merayap. Contoh dari kelas ini sendiri yaitu Planaria sp. Planaria memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama panjang tubuhnya 5-25 mm. Yang kedua hidup bebas di air tawar. Biasanya itu berlindung di tempat yang teduh seperti di balik batu maupun di bawah daun. Yang ketiga, bentuk anterior tubuhnya yaitu segitiga. Yang keempat, memiliki rambut getar atau silia untuk bergerak. Yang kelima, memiliki bintik mata atau stigma untuk membedakan gelap dan terang. Bisa dilihat pada gambar, yaitu ada titik 2 di kepalanya. Itu merupakan stigma. Yang keenam, fototropik negatif, yaitu menjauhi cahaya. Yang ketujuh, memiliki aurikel sebagai indera penciuman saat mencari makan. Pada gambar ditunjukkan pada tonjolan pada sisi kanan dan kiri kepalanya. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan dari Planaria. Planaria ini sistem pencernaannya terdiri dari mulut, faring, esofagus, dan usus halus. Sel kelenjar pada enteron menghasilkan enzim proteolitik untuk menghancurkan makanan. Makanan akan masuk melalui mulut dan hasil pencernaan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cabang-cabang usus, sedangkan sisa makanan yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui mulut karena Planaria ini tidak memiliki anus. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi Planaria. Sistem reproduksi Planaria ini ada 2, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Yang pertama adalah secara seksual. Planaria ini memiliki sifat hermafrodit, yaitu memiliki 2 alat kelamin. Pada reproduksi seksual terjadi perkawinan silang. Planaria saling menempelkan bagian ventralnya sampai alat kelamin atau porus genitalis saling bersinggungan sehingga terjadi fertilisasi secara internal. Fertilisasi ini terjadi ketika sel kelamin matang. Sperma Planaria tidak bisa membuahi sel telur dari dalam tubuhnya sendiri. Hal tersebut akibat pematangan sel sperma dengan sel telur yang tidak sama. Selanjutnya yaitu dengan cara aseksual. Reproduksi terjadi melalui pembelahan atau fragmentasi. Diawali melalui pembelahan melintang yang diawali dari kontraksi di bawah faring. Badan Planaria akan memanjang serta bagian tubuh dekat faring menyempit yang pada akhirnya akan terputus. Namun bagian tersebut dapat memulihkan diri. Setiap bagian yang putus tersebut akan menjadi individu baru. Nah, individu baru yang terbentuk ini yang dihasilkan dari pembelahan disebut dengan zooid. Regenerasi Planaria ini sangat cepat sekali. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa Planaria ini memiliki regenerasi yang cepat. Mengapa regenerasi Planaria itu terjadi dengan sangat cepat? Karena Planaria dikatakan bisa memiliki daya regenerasi tinggi karena kemampuan Planaria yang dapat membentuk individu baru secara utuh dari setiap potongan tubuhnya yang bereproduksi aseksual serta kemampuan dalam mengembangkan bagian tubuh yang hilang. Planaria memiliki tipe regenerasi epimorfis yang merupakan tipe regenerasi di mana bagian tubuh yang hilang
akan dibentuk kembali dari sel-sel yang belum terdiferensiasi. Setelah planaria dipotong, daerah yang luka akan secara cepat ditutupi oleh lapisan tipis oleh sel epidermis. Sel-sel berdiferensiasi kemudian menumpuk di bawah luka, sehingga menimbulkan struktur tidak berpigmen yang disebut regenerasi blastema. Sebagai hasil regenerasi, lebih dari sel-sel berdiferensiasi terus dan menumpuk dalam blastema yang menyebabkan pertumbuhan pesat. Dalam waktu seminggu, terjadi diferensiasi dari struktur yang hilang. Pada musim kemarau, panas, atau dingin, mereka membentuk sista. Seluruh tubuh cacing pecah menjadi potongan-potongan kecil yang masing-masing membungkus dan mengeras menjadi sista. Proses regenerasi terjadi di dalam sista untuk membentuk individu baru. Setelah beberapa minggu atau bulan, sista menetas menjadi bayi cacing. Saya akan menjelaskan sedikit tentang trematoda. Jadi trematoda ini adalah spesies cacing pipih yang hidup sebagai parasit di dalam tubuh vertebrata. Jadi contohnya adalah Fasciola hepatica. Kemudian selanjutnya ada morfologi. Morfologi pada trematoda sendiri yaitu tubuhnya berbentuk seperti daun, kemudian memiliki dua alat penghisap. Yang satu sebagai alat penghisap makanan, yang satunya adalah untuk menempel pada inangnya. Kemudian cacing ini juga membutuhkan media air sebagai siklus hidupnya. Selanjutnya adalah sistem pencernaan dari trematoda. Nah, organ-organ pada sistem pencernaan trematoda itu meliputi mulut, faring, eksofagus, dan usus. Nah, untuk sistem reproduksi dari trematoda itu bersifat hermafrodit, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian cacing betina dapat menghasilkan telur sampai ratusan butir per harinya, meskipun ukuran tubuhnya lebih kecil dari cacing jantan. Selanjutnya untuk karakteristik dari Fasciola hepatica ini, dia cacing hati pada ternak, kemudian bentuk agak oval seperti daun, dia itu pipi bersoventral, lalu bersifat hermafrodit, kemudian mulut meruncing dan terdapat dua kait atau saker, ukuran panjang 20-30 mm dan lebarnya 8-13 mm. Dapat menimbulkan penyakit fascioliasis. Lalu parasit ini disebut juga dengan sheep liver fluke. Selanjutnya adalah daur hidup dari Fasciola hepatica. Jadi dia itu berawal dari feses yang sudah mengandung sel telur dari Fasciola hepatica. Kemudian di air itu telur itu akan menjadi larva yang disebut miracidium. Kemudian dari miracidium itu dia akan masuk ke dalam siput air tawar. Nah, dari siput air tawar itu dia akan berubah menjadi larva sporokista seperti pada gambar 4A. Kemudian berkembang lagi menjadi redia, lalu berubah lagi menjadi serkaria. Nah, serkaria itu dia bentuknya sudah ada ekornya, sehingga dia bisa berenang di perairan. Dan ketika dia berenang, dia akan mencari tanaman. Ekornya itu disebut metasarkaria. Metasarkaria itu akan membungkus diri membentuk kista. Nah, kista itu ketika sudah berada di tanaman, ketika ada makhluk hidup yang memakannya seperti sapi atau hewan ternak lainnya atau manusia, nanti kista itu akan tumbuh di dalam tubuh makhluk yang memakannya. Dia akan berkembang hingga akhirnya dia akan menjadi cacing dewasa. Dan cacing ini bersifat parasit karena dia akan menghisap darah makhluk yang dia tinggali saat itu.
Dan selain menghisap, dia juga akan terus bertelur di situ, sehingga dia akan menciptakan banyak individu baru di dalam tubuh makhluk yang dia tinggali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cestoda, yaitu kelas Platyhelminthes yang mencakup spesies cacing pipih yang hidupnya itu sebagai parasit di dalam tubuh hewan vertebrata seperti ikan dan mamalia. Contohnya itu ada Taenia saginata atau bisa disebut dengan cacing pita. Di dalam tubuh cacing ini tuh ditutupi zat kitin, parasit di usus pencernaan. Tubuhnya itu terdiri dari rangkaian segmen-segmen yang dinamakan itu proglotit. Nah, setiap proglotitnya itu memiliki alat reproduksi seperti ovarium dan testis. Cacing dengan satu proglotit itu dapat dipandang sebagai satu individu. Cacing pita dewasa memiliki kepala yang dinamakan scolex, yang dilengkapi 4 buah alat isap yang berotot yang dinamakan sucker. Nah, alat isap ini itu dikelilingi oleh kait-kait zat tanduk yang dinamakan rostellum. Kemudian alat isap ini tuh berfungsi untuk melekatkan tubuhnya pada dinding usus inang. Rostellumnya itu berperan untuk mengaitkan tubuh cacing pada inang. Tubuhnya itu memiliki segmen yang disebut proglotit. Terus di bawah scolex itu terdapat leher pendek yang disebut strobilus yang berfungsi untuk membentuk proglotit baru atau strobilasi. Terus untuk ukuran proglotit itu makin ke ujung tuh makin besar dan mengandung telur yang semakin masak. Terus pada setiap proglotitnya itu terdapat sel api, saraf, sistem kelamin jantan, dan sistem kelamin betina. Tubuh Cestoda itu tidak memiliki silia. Bagian luar tubuh Cestoda itu ditutupi kutikula, sedangkan bagian dalam memiliki lapisan otot dan jaringan parenkim. Untuk panjang tubuh cacing Cestoda ini tuh ada yang mencapai 10 meter. Sistem reproduksi dari cacing Cestoda. Jadi cacing Cestoda ini termasuk hewan yang hermafrodit. Kemudian fertilisasinya ini bisa terjadi secara sendiri dan juga secara silang. Kemudian telur dari Cestoda ini dibentuk oleh ootype. Kemudian proglotit yang sudah matang di dalam telur tadi terkandung 6 kait yang disebut oncosfer. Di dalam feses manusia terkandung telur Taenia. Kemudian feses yang terkandung telur Taenia tadi termakan oleh sapi kemudian babi. Oncosfer di dalam telur Taenia tadi masuk ke dalam sistem usus dan juga sistem otot pada sapi dan juga babi. Kemudian di dalam sistem otot sapi dan juga babi tersebut, oncosfer tadi berkembang menjadi sitosfer di dalam usus babi dan juga sapi tersebut. Kemudian manusia memakan sapi dan juga babi yang sudah terinfeksi oleh Taenia tadi. Kemudian di dalam usus manusia, Taenia ini berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus halus. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.